Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Yuska Dwi Pitaloka. Saya adalah salah satu BMI Hongkong yang berasal dari Nganjuk dan datang pada tahun 2017 sampai sekarang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia komunitas YouTuber Hongkong yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara ulang tahun komunitas YouTuber Hongkong yang ketiga. Happy birthday! Semoga para konten kreatornya semakin maju dan bersemangat membuat konten. Yang belum monet segera dimonet, dan yang udah dimonet semoga dolarnya tinggi, amin. Dalam acara ini saya ingin membuat vlog yang bertemakan saya bangga menjadi BMI Hongkong. Bagaimana dengan teman saya? Saya bangga menjadi BMI Hongkong. Saya bangga menjadi BMI Hongkong. Menjadi seorang BMI itu tidaklah mudah, harus melewati beberapa tahap. Salah satunya adalah medikal. Medikal tidak cukup satu kali, tapi 3 kali. Yang pertama, medikal pendaftaran, kedua, medikal ID card, dan yang ketiga, medikal kita akan terbang. Panun aja kita dipending loh guys, panun. Kutun aja kita disuruh ngilangin kutunya dulu. Bayangin, apa nggak bener-bener sehat jadi seorang BMI? Jelas saya bangga jadi BMI. Tak cukup sampai di situ guys, apalagi buat kita yang masih non. Kita diwajibkan untuk datang ke training center atau bahkan tidur di sana untuk mengikuti, untuk dilatih, belajar mengajar bahasa sesuai negara tujuan kita masing-masing. Bayangin, yang seusia kita, yang kita bingung mikirin anak di rumah nangis apa enggak, tapi kita harus bisa bahasa, harus bisa loh bahasa, paling enggak bahasa dasarnya aja. Hebat enggak? Jelas hebat. BMI itu udah rajin, pintar. Nah, hanya belajar bahasa, tapi kita juga dituntut untuk bisa sedikit belajar masakan sesuai negara tujuan asal. Diajari bagaimana cara menggosok baju, diajari berdisiplin, yang biasanya kita di rumah bisa bangun sesuai keinginan kita. Aku pengen bangkong, tapi kalau di PT jangankan bangkong, telat bentar si losi alias si guru udah bayangin, udah obrak-obrak itu. Aku seneng lah malahan, karena dari situ bisa membentuk kepribadian kita. Dari yang kita sebelumnya nggak disiplin, jadi kita lebih disiplin. Kita yang nggak begitu tahu masakan luar, jadi kita tahu masakan luar. Bangga kan? Kalau aku pribadi jelas bangga, karena menambah banyak wawasan kita sebagai seorang ibu-ibu tentunya. Menjadi seorang BMI itu juga sangat membanggakan, apalagi kita bisa naik pesawat secara gratis, walaupun sebenarnya tidak gratis alias potongan. Kan nggak terasa mah kita potongan, walaupun kita dipotong gaji sampai 6 bulan, tapi kan masih ada sisanya. Benar apa enggak? Masih ada sisanya buat kirim keluarga, kirim anak. Nggak terasa. Coba kalau kita nggak jadi BMI, sayang duit segitu buat naik pesawat. Mending buat kita makan sekeluarga beberapa hari. Apalagi menjadi BMI Hongkong yang notabene kelihatan bebas gitu ya. Kita dapat libur tiap minggu, nggak libur kita diganti duit, dan public holiday nggak libur pun diganti duit. Bayangin jadi BMI Hongkong, enak nggak? Jelas enak. Apalagi BMI Hongkong guys, banyak mbak-mbak di luar sana yang memanfaatkan waktunya untuk ikuti kelas seperti memasak, menjahit, rajut, dan masih banyak lain-lainnya untuk bisa buat bekal kalau kita pensiun di Indonesia nanti guys. Makanya dimanfaatin waktunya kalau kita libur, jangan dibuang-buang percuma. Manfaatin juga keuangan kita, atur keuangan dengan sebaik-baiknya. Jika nggak perlu-perlu amat, nggak usah dibeli. Kita harus bedain mana yang dimaksud kebutuhan dan mana yang dimaksud keinginan, biar kita cepat balik, biar kita cepat kumpul bersama keluarga.
apalagi untuk anak-anak yang suka hangsang atau jalan-jalan atau hiking, banyak banget tempat-tempat di Hong Kong yang bisa kita kunjungin, seperti juga bangga ya menjadi salah satu bagian dari BMI Hong Kong, karena di luar sana banyak mbak-mbak yang mendirikan organisasi untuk melindungi sesama TKW atau sesama teman BMI lainnya yang terkena masalah, dan alhamdulillah kepedulian sosial mereka sangatlah tinggi terhadap sesama. Banyak dari mbak-mbak BMI di sana yang apalagi seperti kita dulu ya, lulusan hanya SMP atau bahkan SD, yang bisa menyekolahkan anaknya dengan setinggi-tingginya, bukan berarti setinggi gedung ya guys ya, maksudnya sarjana, bisa menjadikan anaknya seorang polisi, bisa menjadikan anaknya seorang PNS atau dokter atau bahkan yang lain-lainnya loh. Banyak banget mbak-mbaknya di sana yang benar-benar sukses. Apalagi yang dulunya kita punya rumah yang ibaratnya B aja gitu ya, sekarang kita jadi BMI, sekarang rumah kita jadi luar B itu. Dan kita juga bisa membantu keuangan keluarga, bisa membantu melunasi hutang-hutang keluarga bagi yang punya hutang loh ya. Apalagi waktu dulu ya guys ya, kalau kita mau naik roda 2, mau naik roda 2 aja, kalau kita nggak ke pasar, seperti bang anterin ke perempatan depan dong, bang anterin ke pasar, alias ojek guys, kita nggak naik roda 2 kan. Kalau sekarang setelah kita jadi PMI, jangankan mau new NMAX, kita tinggal telepon yang di rumah Grab, ya bu beliin NMAX dong, gesek kartu ATM-nya, besok ke dealer ya. Oh iya nak. Bener apa enggak? Bener banget. Terus kalau kita mau naik roda 4, kalau nggak ke pasar atau kemana, bang depan kiri, perempatan kiri, pasar Kertosono kiri bang, lain maksudnya kita nggak naik ya guys ya, nggak naik. Kalau sekarang mau beli Xenia, mau beli Avanza atau bahkan Honda Jazz, kita mampu beli guys. Banyak mbak-mbak sana yang punya roda 4 sekarang. Apalagi teman-teman aku juga di sekitar, hampir semuanya punya roda 4 ya, termasuk mobil-mobilan juga punya guys. Dan juga lagi ada yang bisa ngumrohin keluarganya, juga ada yang udah jadi juragan tanah, juga banyak lah lagi yang sukses-sukses. Sekian dari saya. Kalau ada kurang berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun yang ketiga buat komunitas YouTube Hong Kong. Semoga para konten kreatornya semakin maju, semakin sukses, dan yang belum monet segera dimonet, dan yang udah monet semoga dolarnya tinggi. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Buat seluruh BMI di penjuru dunia, semoga kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, semoga kita pulang bawa kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Berhubung saya membuat vlog ini di bulan Ramadan, saya ingin ngucapin marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.